Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Oh, ini keluarin aja. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila ulwazihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin. Fatihatu ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin. Wal Fatihatu bi niyatil qabul wal wusul wal husul wa tamali ala kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والأدى والعفاف والموت على دين الإسلام. فاتحة على نية شفاء أن الله يشفي مرضانا اشفي أنت شافي لا شفاء لا شفاءك شفاء تاما لا يغادر سقما. والفاتحة على نية أن الله نصر المؤمنين نخصهم بفلسطين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Kita sudah sampai di ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Ulangi. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. wa huwa khadi'uhum
wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wala yadhkuruna allaha illa qalila sadaqallahul azim. Innal munafiqin, inna nun bertasydid, hukum bacaannya tajibugun tajibugunna. Ya. Ada nun bertasydid, ada mim bertasydid. Sama-sama berhukum tajibugun. Tajibuguna artinya apa? Wajib dilakukan. Cara melakukannya di nun yang keduanya itu kita tahan, kita lakukan. Innal munafiqin, ayo. Al munafiqin, alif lamnya alif lam qamariyah. Ada alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah. Kalau alif lam syamsiyah, alif lamnya tidak terbaca, ya. Al munafiqin, al muna na di situ mat tobi atau mat asli. Begitu juga al munafiqin, qinya juga mat tobi, memiliki panjang dua ketukan, ya. Sekedar diayun aja. Innal munafiqin, ayo. Yukhadi'una Allah, yukha juga matobi. Yukhadi'una Allah, di situ juga matobi. Lafzul Allah dibaca tafkhim. Tafkhim artinya tebal, lawan dari tarqiq artinya tipis. Kapan terbaca tipis lafzul Allah? Kalau ketemu sebelum huruf yang berbaris kasrah. Kalau tebal fathah. Ya, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa huwa khadi'uhum, kha matobi. Kemudian atau mat asli khadi'uhum, di situ hum ada mim mati ketemu waw, adalah idhar syafawi. Tapi sebaiknya kita berhenti di situ karena ada tanda jim. Jim itu artinya jaiz, ya, boleh berhenti, boleh langsung. Jaiz artinya boleh, ya, boleh berhenti, boleh langsung. Maksudnya boleh berhenti di khadi'uhum, atau kalau napas kita panjang langsung khadi'uhum wa idza qamu, gitu. Wa idza qamu ila shalah, wa idza dzanya matobi, qamu qanya juga matobi. Mu di situ ada matobi'i, ketemu alif di kalimat yang terpisah. Mad jaiz mad jaiz, mad artinya panjang, jaiz boleh, munfasil terpisah, ya. Maksudnya mad panjang, panjangnya itu jaiz, boleh 2, boleh 4, boleh 5. Kenapa? Karena munfasil. Ada mad yang panjangnya satu durasi doang, yaitu 5 ketukan. Siapa mat apa namanya? Mat wajib muttasil, 5 ketukan. Tapi kalau jaiz boleh 2, boleh 4, boleh 5. Wa idza qamu ila shalah, ayo baca. Nah, ila shalah, ila itu sebenarnya panjang. Ketemu dengan alif lam syamsiyah langsung dibaca, bacanya langsung ke shad, ya. Ilas shalah, as-shalah alif lamnya alif lam syamsiyah, as-shalah la-nya adalah matobi. Kemudian qamu qa-nya matobi,
mu matobi, kusa matobi, matobi. Di situ ada tanda bacaannya, lam. Lam artinya apa tuh? La, nggak boleh berhenti. La di situ artinya la waqaf. La itu tidak, la waqaf, la wukuf, artinya tidak boleh berhenti di situ. Ya, sebaik langsung. Tapi kalaupun napas nggak kuat ya nggak apa-apa. Cuman adabnya karena di situ nggak boleh berhenti, ulangin lagi. Misalnya kita baca dari sini. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kita berhenti di situ kan? Nah, itu tidak adab karena ada larangan tidak boleh berhenti. Ulangin lagi aja. Ya, qamu kusala yuraunan nas gitu. Ulangi, boleh diulangin. Begitu. Kemudian yuraunan nas, yura ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kalimat, mad jaiz mad wajib muttasil memiliki panjang 5 ketukan. Yuraunan nas, ayo baca. Yurau nya mad tabi'i. An-nas alif lamnya alif lam syamsiyah, nun bertasydid di situ, tajibu gun, nunnya panjang adalah matobi'i. Kemudian wala yadhkurunallah, wala matobi yadhkurunallah, kuru matobi'i. Lafzul Allah, lafzul jalalah dibaca tafkhim tebal. Illa matobi qalilan, qalilan jadi panjang, qalila karena mat iwad lit tanwin. Illa qalila, ayo baca. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ulangi lagi. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Ayo. Wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yuraunan nas. Yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Shadaqallahul azim. Kita perhatikan tafsir dari satu ayat tersebut menurut tafsir Marul Labib atau tafsir Munir Imam Nawawi Al-Jawi. Innal munafiqin, kita terjemahkan dulu. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'un, mereka semuanya menipu Allahu, yaitu Allah. Wa huwa, sedangkan Allah khadi'uhum, adalah Allah yang menipu mereka, orang munafik. Wa idza, dan apabila qamu, mereka
ila kepada as-shalat, maksudnya wa idza qamu ila salat, apabila mereka menjalankan salat. Ya. Qamu di situ berasal dari qama yaqumu, qama yaqumu, qama yaqumu kum, qala yaqul. Nah, pintar. Ya, qala yaqulu kul. Ya, atau sama dengan ini. Qama yaqumu kum. Ya. Kum di situ fi'il amr. Ya, qama fi'il madhi, yaqumu fi'il mudhari. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila qamu mereka orang-orang munafik, qamu di situ wawunya wawu jamak. Orang banyak yang mengerjakannya itu banyak, yaitu orang munafik. Apabila mereka berdiri menegakkan salat, qamu mereka berdiri kusala dalam keadaan malas. Yura'unan nasa, yura'un, ra'a yara'u, mereka riak kepada manusia. Yura'un artinya riak kepada manusia. Wala yazkurun, dan mereka tidak zikir Allah kepada Allah, illa kecuali qalilan. Qalil artinya sedikit. Ulangi secara sempurna terjemahannya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, sedangkan Allah dialah yang menipu mereka orang munafik. Wa idza qamu ila sholati, dan apabila mereka orang munafik mengerjakan salat, qamu mereka mengerjakannya kusala dalam keadaan malas. Wa idza qamu yura'unan nas, mereka senantiasa riak kepada manusia. Wala yazkurunallah, dan mereka juga senantiasa tidak berzikir kepada Allah, illa kecuali qalilan, sedikit. Kita baca tafsirnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ay yaf'aluna ma yaf'alul mukhadi' min izharil imani wa ibtalil kufri. Sesungguhnya orang munafik itu mereka mengerjakan ma yaf'alul mukhadi', apa yang dikerjakan orang yang suka menipu. Ya. Jadi kata Allah, orang munafik itu mereka menipu Allah. Kerjaan orang munafik seperti orang yang tukang tipu. Ya. Ma yaf'aluna ma yaf'alul mukhadi'. Orang tukang tipu kayak gimana? Pinter gak? Pinter. Ya, omongannya pinter, lahiriahnya pinter, tahu-tahu kita ketipu. Jadi kalau orang yang ditipunya sadar gak? Kita berhadapan sama orang tukang tipu. Orang yang ditipunya sadar apa kagak? Kapan sadarnya? Kalau dia udah kagak ada, ya gue ketipu. Ya gue ketipu kan. Ternyata dia tukang tipu. Gitu. Mengetahui bahwa seseorang itu tukang tipu sejak awal, apa ntar terakhir kita baru tahu. Terakhirnya baru kita tahu. Nah orang munafik itu begitu. Dia itu yaf'aluna ma yaf'alul mukhadi', dia mengerjakan sebagaimana kerjaan orang yang suka nipu. Pinter. Kenapa bisa tertipu orang? Karena sesuatu yang ada dalam hatinya, niat jahatnya itu tersembunyi. Ada niat jahat disembunyikan. Ya, lahirnya seperti orang baik, tapi menyimpan kejahatan di dalam hatinya. Itulah kerjaan tukang tipu. Tukang tipu tuh kerjaannya kayak begitu. Ya, secara zahir nggak kelihatan dia mau menipu, tapi tahu-tahu orang tuh ketipu sama dia. Wah begitu, itu banyak orang kayak begitu. Nah orang munafik kata Imam Nawawi, yaf'aluna ma yaf'alul mukhadi'. Kemudian lanjutnya, wa huwa khadi'uhum wa yukhadi'una Allah.
Dan mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah lah yang menipu mereka. Maksudnya adalah min izharil imani wa iftalil kubri. Orang munafik itu pandai menampakkan keimanan. Wa ibtalul kufri, dan pandai menyembunyikan kekufuran. Wah, luar biasa. Jadi orang tuh banyak ketipu karena kelihayan dia itu bermata dua. Karena kelihayan dia bermuka dua. Karena kelihayan dia bersilat lidah. Karena kelihayan dia dan kepandaian dia itu membujuk rayu orang yang menjadi mangsa yang akan ditipunya. Itu orang munafik kayak begitu. Nah, sehingga kata Imam Nawawi, izharul iman wa ibtalul kufri. Pandai menampakkan keimanan dan hakikatnya menyembunyikan kekufuran. Makanya orang munafik itu sebenarnya kufur. Kufur. Liyadfa'u anhum ahkamahu ta'ala dunyawiyah. Ya, agar mereka bisa beradaptasi dengan hukum-hukum agama Islam yang sebenarnya itu adalah hukum yang bersifat duniawiyah saja yang diambil. Adapun hukum yang bersikap batin, bersifat syariah dan memberatkan dia, dan hukum itu tidak enak menurut orang munafik, dibuang. Tapi kalau hukum dalam agama itu dipandangnya itu menguntungkan orang munafik, maka diambil. Gitu. Hukum yang dianggap itu nggak sesuai dengan keinginannya itu dibuang. Hukum yang dianggap itu cocok dengan hawa nafsunya diambil. Itu orang munafik. Kata Imam Nawawi begitu. Kemudian wallahu fa'ilun bihim, dan justru Allah lah fa'ilun bihim, yang akan melakukan perbuatannya di atas segala perbuatan orang munafik. Ma yaf'alul ghalib fil khida', dia Allah akan melakukan suatu perbuatan ghalib, yang perbuatan itu pasti akan menang. Fil khida', ketimbang tipuan orang munafik. Maksudnya ya, sekalipun orang munafik itu pandai, itu hanya bisa di hadapan manusia saja. Tapi Allah itulah sebaik-baik khadid, ya, penipu. Maksudnya penipu itu bersiasat. Ya, makar Allah, rencana Allah lah yang akan menang, sekalipun orang munafik pandai di hadapan manusia melakukan tipuan. Kemudian lanjutnya. Oh, ini dia. Haitsu tarakahum fid dunya wa addalahum fil akhirah. Dan orang munafik nanti akan disediakan bagi mereka di akhirat itu azab. Azabnya apa? Ad-darkul asfal. Azab orang munafik itu darkul asfal. Darkul asfal itu ada, darkun itu neraka. Aspal itu paling bawah. Aspal paling bawah. Jadi orang munafik nanti akan menempati neraka paling bawah. Kalau neraka itu sekecil-kecilnya neraka, orang yang nempatinya ada di atas. Dan orang yang ada di neraka di atas saja, di atasnya itu. Di atasnya aja. Kalau nggak salah kita udah bahas. Dalam fikih. Itu apinya aja. Api neraka itu. Sampai api neraka itu kan 3.000 tahun dipanaskan. 1.000 tahun api neraka itu sebagaimana api dunia. Berwarna apa tuh? Api dunia warnanya kayak apa? Merah, kadang biru. Dipanaskan 1.000 tahun lagi tambah jadi 2.000. Maka api itu berwarna putih. Kemudian dipanaskan lagi 1.000 tahun lagi, maka api itu berwarna hitam. Hitam. Di dunia itu api hanya ada berwarna merah dan biru. Tidak pernah kita dapati api berwarna hitam. Tapi api di neraka itu berwarna putih dan berwarna hitam. Warnanya hitam. Ketika akan dipanaskan menjadi 1.000 tahun, 1.000 tahun kemudian diciptakan, 1.000 tahun kemudian akan dipanaskan. Jibril itu sampai-sampai ngungsi ke dunia, datang menemui Nabi Muhammad SAW.
Tiba-tiba kemudian oleh Nabi Muhammad ditanya, "Hai Jibril, ngapain? Ada wahyu datang?" "Enggak." "Ngapain?" "Ngungsi aja, pengen main aja gitu." "Kenapa?" "Iseng-iseng main." "Ngapain?" "Karena hari ini Allah telah sedang memanaskan api neraka." Oh begitu. Rasulullah balik bertanya sifat-sifat api neraka. "Sif anni ya Jibril an-naru jahannam." Sifatkan kepadaku. Coba jelaskan sifat api neraka. Jelaskan oleh Jibril, api neraka dipanaskan 1000 tahun. Kemudian Allah memanaskan lagi 1000 tahun. Apinya menjadi putih. Dan hari ini Allah panaskan lagi 1000 tahun. Apinya menjadi hitam. Ya Muhammad, demi Allah, sekiranya neraka jahanam itu bocor dan lubangnya sebesar lubang jarum, ya, maka seluruh manusia yang ada di muka bumi ini hancur. Sekedar bocor selubang jarum, maka seluruh manusia ini hancur. Dan sekiranya setetes api neraka itu ditaruh itu di gunung, maka niscaya seluruh manusia itu akan hancur. Setetes api neraka itu ditaruh di gunung akan hancur. Maka Rasulullah SAW saat itu merinding, takut penjelasan Jibril itu, sampai-sampai Jibril harus mengungsi. Nah, ya, di atas api neraka itu kira-kira gambarannya kayak begitu. Api yang panas hitam. Ini orang munafik nempatinnya itu di dalam, di dasar api neraka. Fiddarkil asfal minan nar. Innal munafiqina fiddarkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik ada di dalam neraka paling bawah, paling dasar. Kalau surga terbalik. Orang yang ada di bawah itu adalah orang yang memiliki serendah-rendahnya kenikmatan surga. Kalau orang yang ada di atas, ya, itu menempati semulia-mulianya penghuni surga. Ya, tinggal kita kepengen yang mana, mau yang di bawah apa yang mau di atas. Dan pintu surga ada 8. Ada surga pintunya bab royan, ya. Ada surga pintunya bab royan bab puasa, ada surga pintunya bab sholat, ada bab zakat, ada bab sodakoh. Ya, yang dimaksud ya, kesempatan. Siapa? Ya, ada nanti silakan ya, surga dari mana aja. Siapa? Ya, siapa? Ya, di sini ada Dewi Bu gak? Nah, orang yang diperkenan masuk dari pintu-pintu buat seorang wanita yang taat sama Innal mar'ata idza shallat khamsaha wa shamat syahr. Kemudian wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha la tadkhula al jannata min ayyi babin kana. Hadis rawahu Muslim. Innal mar'ata, sesungguhnya seorang istri, seorang perempuan, istri, ya, idza sholat khamsaha, kalau dia itu menjalankan sholat 5 waktu, wa shamat syahroha, menjalankan puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, jaga kemaluannya, harga dirinya dijaga, kemana-mana pakai kerudung, rumah tangganya dijaga kemuliaannya, harta suami dijaga, ya, kemuliaan rumah tangga, rumahnya benar-benar dijaga oleh istri. Wa ata'at ba'laha, yang ketiga terakhir, taat sama suami. La tadkhulal jannata min ayyi babin kanat. Silakan masuk pintu surga dari mana aja dia pengen. Gampang nggak perempuan masuk surga? Gampang nggak? Sholat 5 waktu,
puasa Ramadan, ya, haji, kemudian jaga diri ya, dari berkholwat berduaan dengan laki-laki lain, jaga suami. Ya, dan laki-laki tanggung besar. Nyari nafkah pun ada aturan-aturannya. Halal apa kagak. Ya, nyari nafkah pun ada aturan-aturannya. Bagaimana cara dia ngambil nafkah itu? Kalaupun udah dapat yang halal, ada aturan lagi. Harta itu setelah didapat kira-kira dikemanakan? Ya, jangan-jangan main perempuan. Jangan-jangan main judi. Jangan-jangan digunakan buat hal-hal yang mengundang maksiat. Ya, itu laki-laki berat tanggung jawabnya. Keluar rumah banyak tontonan, keluar rumah banyak yang dilihat. Ya. Anak lagi sakit, pikiran pusing gimana cara cari duit buat ngobatin anak. Kurang iman, dia salah jalan. Ya, ngambil hak orang lain. Makanya anak laki berat. Ya, sehingga seorang istri dia taat sama suami setelah menjalankan kewajiban 5 waktunya, pokoknya kewajiban dia dijalankan, selebihnya taat sama suami, masuk surga dari pintu mana aja. Ya Allah ya Rabbi. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda begini, idza matat imra'atun wa zawjuha radin illa adkhalahullahu jannah. Hadis riwayat Imam Daud dan Tirmidzi. Apabila seorang perempuan meninggal dunia wa zawjuha radin, suaminya redha, saat dia meninggal suaminya redha, illa melainkan Allah akan masuk surga. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Ya. Jadi gampang. Nah, surga yang memiliki 8 pintu itu kita masukinya susah. Tapi kalau perempuan tuh gampang. Pas sekali. Kemudian selanjutnya wa idza qamu ila shalah, apabila mereka orang munafik berdiri mengerjakan salat, atau ila sholati ma'al mu'minin, atau mereka menjalankan salat bersama orang beriman. Kalau mereka itu menjalankan salat berjamaah, ya, atau ila sholati ma'al mu'minin. Jadi orang munafik itu salatnya jamaah, Pak. Kata Imam Nawawi, apabila mereka menjalankan salat, wa idza qamu itu kan jamak. Apabila mereka menjalankan salat, berarti bukan perorangan. Mereka orang munafik, mereka semua tuh mereka. Berarti mereka tuh kalau salat berjamaah. Mereka kerjakan salat itu kusala, dalam keadaan malas. Berarti orang munafik salat gak? Orang munafik sholat gak? Sholat. Bedanya dengan bukan orang munafik, kalau orang munafik sholatnya malas, disertai kemalasan. Bahkan Ibnu Abbas itu memberikan gambaran, dia sering lihat gitu kan. Ketika dikasih tahu dia itu orang munafik itu sipulan. Ibnu Abbas tuh suka perhatiin. Ada orang munafik yang banyak orang tahu karena dikasih tahu oleh Nabi dan sahabat Nabi. Di antaranya Abdullah bin Ubay. Ibnu Abbas suka memperhatikan Abdullah bin Ubay itu di Madinah. Ya, kalau lagi sholat diperhatiin. Abdullah bin Ubay itu kalau sholat tuh masuknya belakangan dan menempati sop paling belakang. Dan sop yang ditempatin itu yang ada tiang-tiangnya. Di Masjid Nabawi itu nggak ada tiang tembok kayak gini, yang ada tiang-tiang kayak gini. Ibnu Abbas tuh demennya tuh di tiang. Di tiang tuh sambil senderan itu, ambil tenderan, ambil begini dia. Ya, ambil begini. Bukan Ibnu Abbas, Abdullah bin Ubay. Itu diperhatikan oleh Ibnu Abbas. Sampai-sampai kadang kakinya suka begini dalam sebuah hadis. Begini. Sekarang garuk-garuk begini. Ibnu Abbas.
Terutama kalau Nabi lagi baca Quran yang menurut kondisi nuraninya itu nggak enak, nyinggung dia, ya, memberatkan dia. Ibnu Abbas suka begini. Tuh. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dikatakan seperti itu. Nabi, ya. Makanya kalau ada orang sholat itu ngambilnya paling belakang, pojok, nyender itu kan, hati-hati itu ada tanda-tanda, tanda-tanda itu. Malas dia. Ya Allah. Ya di belakang, ya Allah, ya Allah, hati-hati, tanda-tanda. Tapi hakikat malas itu bukan dari zohirnya. Sekalipun zohir juga bisa menampakkan seseorang itu apakah saat itu ibadah dalam keadaan terpaksa, malas atau tidak. Makanya itu kalau sholat tuh Pak, kita jangan kayak orang munafik. Kalau Abdullah bin Ubay dikisahkan, kalau sholat itu mereka, ya, terlihat satu ketika Abdullah bin Ubay itu ketika sholat itu memacukan kudanya itu secepat mungkin. Dan secepat mungkin itu bukan karena karena mengejar ketertinggalan dari rakaat, bukan. Abdullah bin Abbas itu, Abdullah bin Ubay itu diperhatikan oleh kaum muslimin saat itu. Dia memacu kudanya sekencang mungkin untuk sholat berjamaah itu karena memang sering terlambat. Selalu ngambil waktu sholat itu terakhir gitu kan. Begitu. Jadi terburu-buru. Dan kata Imam Nawawi, bukan pengarang kitab ini, dikatakan bahwa itu bukan karena ingin karena ada rasa bersalah dia itu masbuk sholatnya. Bukan. Karena ingin mencari muka. Karena di zaman Nabi orang sholat itu siapa aja ketahuan. Yang nggak sholat ketahuan. Gitu. Di zaman Nabi itu, yang nggak sholat ketahuan, yang sholat ketahuan, dan sangat dicam. Dan kalau ada orang yang nggak sholat, Nabi menghukum langsung. Ya. 3 kali aja nggak kelihatan sholat jamaah itu. Nabi nanya, kalau ada saksi aja, dia tarku sholat ya Rasul, dia meninggalkan sholat, maka dipanggil istitaba, disuruh taubat. Kalau nggak mau taubat, maka dianggap murtad. Ya, dikasih kesempatan 3 malam. Untuk mengkodok sholat itu, dan dia dikasih kesempatan 3 malam untuk mengkodok sholat dan kembali menjalankan sholat 5 waktu. Kalau nggak mau juga dipancung, dihukum murtad. Ya, auzubillah min dzalik mas. Nah jadi zohirnya sholat, batinnya itu ada kemalasan menjalankan sholat. Nauzubillah min dzalik. Makanya itu Pak, ya kita itu harus benar-benar menjaga hati kita. Jangan sampai ada kemalasan dalam menjalankan ibadah. Kalaupun ada, banyak istighfar. Jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ai idza atau ila sholati ma'al mu'minin qamu kusala. Mutasaqilin. Ai mutasaqilina mutabati'in bi annahum la yarji'una biha sawaban wa la yakhafuna min tarkiha iqaban. Qamu kusala maksudnya malas di situ. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud malas mutasaqilin, mereka merasa berat menjalankan sholat, terpaksa jalanin sholat terpaksa. Karena di zaman Nabi orang nggak ketahuan, dia absen, atu per atu, yang nggak datang tuh ketahuan oleh aman Nabi dan ditanyakan langsung. Sehingga orang munafik tuh menjalankan sholatnya mutasaqilin, terpaksa. Mutabatiin dan selalu terlambat. Mutabatiin, selalu terlambat. Terlambatnya itu mencerminkan keterpaksaan. Ada orang terlambat itu kan sekalian karena memang nggak sengaja. Ya, karena nggak. Li'annahum la yarji'una biha sawaban. Karena orang munafik itu menjalankan sholat bukan mengharapkan pahala. Wala yakhafuna min tarkiha iqaban. Dan orang munafik kalaupun meninggalkan sholat nggak takut ada hukumannya. Dia nggak mengharapkan pahala. Dia mengerjakannya itu karena nyari muka, terpaksa. Orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yura'unan nas. Mereka orang munafik itu riya kepada manusia. Jadi orang tuh biasanya kalau sholatnya malas, biasanya kalau dia jalanin tuh sholat riya. Orang yang riya menjalankan ibadah, orang yang kalau ibadah riya biasanya malas-malasan. Ya. Kalau dia riya tuh
nggak dapat apa-apa. Dapat capeknya doang. Karena riya itu hubutul amal. Riya itu menghapus amal yang kita kerjakan saat itu. Kita sholat nih, ada riya, nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala. Capek kan? Capek. Dan orang riya itu adalah dia nggak mengharapkan pahala dari Allah, nggak mengharapkan ridho dari Allah, nggak mengharapkan rahmat Allah. Bukan lillah dia menjalankan ibadahnya, tapi lighoirillah, untuk Allah. Selain Allahnya buat siapa? Tergantung orang. Ada yang sholat karena nggak enak pengurus, ada yang sholat karena apa tuh? Atasan. Ada yang sholat terpaksa. Itu karena selain Allah, itulah yang disebut dengan riya. Imam Nawawi mengatakan liyasabuhum mu'minina fa innahum la yaqumuna ilaiha illa li'ajli riya wa sum'ah la li'ajli din. Liyasabuhum mu'minin, karena mereka ingin penilaian orang-orang beriman. Tapi karena dinilai oleh orang-orang mukmin, khususnya Nabi. Fa innahum la yaqumuna ilaiha illa li'ajli riya. Mereka tidak menjalankan salat itu melainkan li'ajli riya, karena semata-mata riya, pengen dilihat. Wa sum'ah, dan pengen didengar. Pengen popularitas, sekedar pengen masyhur, pengen viral. Pengen orang lain tahu. La li'ajli din, bukan semata-mata, bukan karena tuntunan agama. Bukan semata-mata. Kemudian wa yazkurunallah, dan mereka orang zikir kepainkan sedikit. Zikir apa tidak? Orang zikirnya sedih. Nah, catat, zikirnya sedikit. Pak Ustadz, yang sedikit kayak gimana? Yang banyak ya. Yang sedikit kayak gimana? Ukurannya sedikit kayak gimana coba? Zikir tuh. Zikir tuh yang sedikit, zikir kita cuman habis sholat doang. Atau di dalam sholat doang. Itu yang sedikit. Sholat, habis sholat kita zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu pun dengan malas, terpaksa kita kerjain. Terus selesai. Ya, ntar datang lagi zuhur, zikir kayak gitu lagi. Datang lagi asar, zikir kayak begitu lagi. Disertai dengan kemalasan. Ya. Itu zikir yang sedikit. Zikir yang sedikit itu sebatas zikir habis sholat. Terus yang banyak kayak gimana Pak Ustadz? Zikir yang banyak itu nggak ada batasnya. Qu'udan wa qiyaman wa ala junubihim, dalam keadaan qu'ud, duduk, dalam keadaan diri, dalam keadaan berbaring. Nabi membagi dua fase zikir, yaitu pagi dan petang, di luar sholat. Zikir yang banyak, zikir yang pagi dan petang di luar sholat, atau pertengahan zikirnya itu adalah setengahnya itu banyak, itu paginya doang dia zikir, atau petangnya doang. Makanya ada tuntunan zikir pagi dan petang. Ya. Mau ukuran sedikit, mau ukuran sedang, kita zikir ba'da asar. Zikir apa Pak Ustadz? Terserah. Yang pertama, Ratib Haddad misalnya kita baca pagi. Nggak sempet sore. Pagi petang kita baca, berarti kita zikirnya banyak. Pagi petang kita baca, berarti zikir kita. Ingat, zikir di luar sholat. Yang kedua, ya, ada wirdul latif. Nah, wirdul latif, bacakan wirdul latif lebih panjang lagi. Kalau Ratib Haddad paling sekitar ya 15 menit, 20 menit. Kalau wirdul latif kita baca berapa lama Pak Usman? Baca wirdul latif gak Pak Usman? Enggak. Hah?
Ya, sekitar 40 menit. 1 jam kurang. Itu lebih lengkap lagi. Ya, ada wirid al-maksurat. Ya, karya ulama Imam Bana. Itu pun ada terbagi 2. Ada yang sugro, ada yang kubro. Kalau yang sugro, ya paling kita baca 10 menit. Kalau yang kubro kita baca itu hampir sekitar 30 menit. Ada zikir apa lagi? Zikir sakron. Ya, boleh zikir sakron, boleh kita baca pagi dan bahkan lebih jauh ada amalan-amalan lain yang maknanya dia sebenarnya zikir tapi disebutnya bukan zikir, seperti hizib. Hizib itu adalah benteng. Ya, ada hizub bahar. Benteng yang memiliki samudra yang luas. Ya, ada hizib apa lagi tuh? Hah? Itu hizib sakron atau zikir sakron. Buat benteng juga tuh. Dari kejahatan-kejahatan orang dan makhluk-makhluk jin. Itu namanya hizib sakron atau zikir sakron. Kalau kita baca pagi, petang kagak, berarti zikir kita sedang. Kalau kita baca pagi dan petang, berarti zikir kita banyak. Kalau kita zikir setelah sholat doang, habis sholat zikir, selebihnya nggak ada amalan. Sore atau pagi zikir di luar sholat, berarti kita zikirnya sedikit. Nah, orang munafik zikir apa kagak? Zikirnya banyak apa sedikit? Dikit. Mana sih bukunya? Malam Jumat doang. Latif Hadad dibaca malam Jumat doang. Wirdul Latif malam Jumat doang. Jangan pagi. Pak Ustaz, ya seandainya kita nggak baca itu semua yang tadi Pak Ustaz sebut, kita zikirnya itu cuma satu bagian aja. Misalnya, ya kalau habis subuh di rumah nih, habis sholat subuh kita cuma baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya baca 10.000 kali Pak Ustaz. Karena ada kiai ustaz misalnya, saya disuruh baca nih biar hati tenang, biar lancar subhanallah walhamdulillah wala 1000 kali Pak Ustaz. Itu zikir apa kagak? Itu termasuk zikir. Pak Ustaz, ya saya di samping baca itu saya sholat 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina 100 kali. Zikir apa kagak? Zikir. Pokoknya ambil zikir di luar sholat. Kalau kita baca zikir di luar sholat, ngambil waktunya pagi, maka berarti kita zikir kita sedang atau banyak. Jangan sampai kita sedikit, cuman habis sholat. Orang munafik zikir. Ya, mengatakan orang munafik kalau Nabi habis sholat tetap. Cuman kadang-kadang Abdullah bin Ubay itu habis orang sholat langsung ngoyor ke belakang. Jadi ngoyornya itu dalam sebuah kitab Syama'ilul Muhammadiyah, kalau Abdullah bin Ubay pas banget dapat sop yang misalnya di ya, ketika Nabi sholat iltafata. Nabi kan Nabi ida kana fi duburi sholat iltafata ila makmum. Nabi itu kalau selesai sholat tuh Nabi itu setelah baca anta salam minka salam ya salam, Nabi itu iltafata. Wajahnya itu ke belakang. Ada yang mengatakan Nabi itu yaitu seluruh wajahnya kelihatan makmum, ngeliatin. Turnya hadis begitu. Ya, ada yang sebagian Nabi itu kelihatan pipi kanannya cuma kelihatan. Jadi silakan aja mau belakang semuanya ngadep begini, imam sambil zikir silakan. Kemudian mau begini juga nggak apa-apa sekalian. Nah, Abdullah bin Ubay itu sebelum Nabi nengok, Abdullah bin Ubay itu ya, dalam kitab ilmu dia tuh begini. Langsung ke belakang, langsung ngacir ke belakang. Ya, zikir sebentar langsung ngacir ke belakang. Ya, ada orang kayak begitu. Ya, imam baru assalamualaikum langsung lari ke belakang. Ya, itu namanya Allahumma jalan. Ya, doanya Allahumma anta jalan, bukan anta salam. Zikir langsung ngayor. Ya Pak Ustadz, saya mah zikirnya sendiri aja. Ya terserah, mau sendiri mau jamaah, yang penting ba'da sholat adabnya kita zikir.
Ada tuntunan-tuntunan zikir yang dianjurkan. Bahkan kalau kita sekedar itu saja zikir, di luar itu kita tidak berzikir. Tidak ada warisan-warisan Nabi. Yang Nabi zikir pagi dan petang tidak kita amalkan, berarti zikir kita sedikit. Kalau zikir kita sedikit, maka kita hati-hati. Ada tanda kemunafikan, khawatir. Ada tanda kemunafikan. Munafik zikir, zikirnya sedikit. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Gitu Pak sekalian. Ya, inilah ayat yang kita bahas. Saya sedikit. Pertama, orang munafik itu Pak sekalian. Kenapa disebut munafik? Karena kondisi hati. Ada penyakit. Allah tuh membagi manusia itu 3. Orang khatama ala qulubihim wa ala innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim tahum am lam tamdundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim. Sesungguhnya orang kafir sama saja bagi kalian. Engkau beri peringatan atau tidak, mereka enggak akan beriman. Kenapa? Karena hatinya dikunci. Penglihatannya dikunci. Pendengarannya dikunci. Kalau orang munafik fi qulubihim maradun. Dalam hatinya ada penyakit. Ya, kalau ada orang mencuri, orang ini, kejahatan itu disebut fahisyah, perbuatan yang keji. Ya, berarti orang tersebut menampakkan perbuatan jahatnya secara terang-terangan. Dalam Al-Quran, dalam sebuah agama, literatur agama, itu tidak disebut munafik orang itu. Orang itu adalah orang yang fajir, pendosa. Memperkosa perempuan terang-terangan, membunuh terang-terangan, mencuri terang-terangan, fajir. Dermawan orang munafik. Tapi dermawannya itu terpaksa. Orang munafik dermawan. Tapi dermawannya itu karena pengen dipuji, terpaksa. Kalau dalam jujur, orang munafik jujur. Jujurnya itu terpaksa. Pengen dilihat, pengen dipuji. Kalau perintah agama itu ini dijelaskan jalan, kemudian ya, ada penyakit. Hatinya ada penyakitnya, hasad kepada Nabi, hasad kepada Rasulullah, hasad kepada Allah, hasad kepada kaum muslimin, dengki dan seterusnya Pak sekalian. Kemudian orang munafik kenapa disebut riya? Karena hatinya ada penyakit. Jadi Pak sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, yang dapat kita ambil kesimpulan dari sini, betapa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki seorang hamba hati-hati. Sehebat apapun amal seseorang itu, kalau ada riyanya itu, maka amal itu hapus. Pak Ustadz, kalau dia terhapus, kira-kira bisa kembali nggak? Nah, ini yang perlu kita bahas secara fikih riya. Riya tuh, kalau kita beramal riya saat itu, amal kita hapus. Kemudian kita tahu istighfar. Ya Allah, tadi saya riya nih amal. Kita istighfar. Ya. Orang beramal disertai kesyirikan. Dia beramal, tapi maka amal bukan amal yang dikerjakan saat itu. Yang lain. Jadi sholat, puasa, zakat, tiba-tiba saat ini kita berbuat amal-amal yang lalu hilang kebaikannya, hapus sekali, hapus sudah. Kalau saat kita mati dan belum sempat bertobat, matinya sama dengan orang kafir.
mati dalam keadaan musyrik di neraka selama-lamanya. Tuh. Jadi riya ya bisa kita istitabah, bisa bertobat. Makanya tuh Pak, Nabi mengajarkan doa Astagfirullahalazim ya Astagfirullahalazim fi sirri amali, Astagfirullahalazim fi sirri wa alaniyah. Lindung kepada Allah dari amalku yang sembunyi dan terang-terang. Allah apa itu an bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doa Allahumma inna na'udzubika syai'an na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku ketahui dan tidak aku ketahui. Ya. Perbuatan syirik yang diketahui apa? Perbuatan syirik yang kita ketahui ya terang-terangan kita datang ke dukun misalnya. Yang tidak kita ketahui apa? Riya. Orang riya kan nggak tahu. Orang yang melakukan riya itu nggak merasa. Makanya dalam Al-Quran orang munafik dikatakan wahum la yash'urun. Mereka nggak merasa bahwasanya dia menipu Allah dan menipu orang beriman. Ya. Itu yang terakhir Mbak sekalian. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah jaga kita dari sifat kemunafikan. Mudah-mudahan kita senantiasa ibadah kepada Allah secara istiqomah. Allah jauhkan kita dari musibah, mara bahaya, fitnah dunia. Allah berkahi kehidupan kita, umur kita, harta kita, rumah tangga kita, semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Allah jadikan anak-anak cucu kita, mereka semua tumbuh dewasa, sukses dunia akhirat, menjadi anak-anak ya rabbal alamin bitilka niyya wa ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah wal hadratin nabil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ahyina fi sunnati wa amitna fi millati wa ahsyurna fi zumrati ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa bihi 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada